Benin, negara kecil di Afrika Barat, kerap luput dari sorotan media internasional. Di balik keindahan budaya dan sejarahnya yang kaya, Benin juga menyimpan realitas yang gelap dan memilukan, kehidupan masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan ekstrim dan pemukiman kumuh yang memprihatinkan. Sekitar 40% penduduk Benin hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar masyarakat bergantung pada pertanian subsisten dan pekerjaan informal yang rentan. Pendapatan yang rendah membuat banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan bergizi, air bersih, dan layanan kesehatan. Di banyak daerah pedesaan, anak-anak seringkali harus membantu orang tua mereka bekerja di ladang atau berjualan di pasar, alih-alih bersekolah. Tingkat buta huruf yang masih tinggi membuat lingkaran kemiskinan ini sulit diputuskan. Di pinggiran kota besar seperti Cotonou, ibu kota ekonomi Benin, pemukiman kumuh menjadi pemandangan yang lazim. Rumah-rumah di kawasan ini biasanya dibangun dari bahan seadanya, seperti seng bekas dan kayu lapuk. Seringkali tidak ada akses air bersih dan sanitasi layak, sehingga warga harus bergantung pada sumur dangkal atau sungai yang rawan tercemar. Saat musim hujan tiba, banjir menjadi ancaman serius. Air kotor bercampur limbah rumah tangga, memicu penyebaran penyakit seperti kolera, malaria, dan diare. Banyak anak-anak di daerah ini hidup tanpa fasilitas kesehatan memadai, sehingga angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah tetap tinggi. Meski hidup di tengah keterbatasan, warga Benin tetap menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Banyak organisasi lokal dan internasional berupaya membantu mereka melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Perlahan-lahan, secercah harapan mulai terlihat, akses ke air bersih, program sanitasi, serta sekolah-sekolah baru di beberapa wilayah yang dulu terpinggirkan. Kehidupan di Benin tidak hanya tentang festival warna-warni dan budaya yang memikat, tetapi juga perjuangan sehari-hari menghadapi kemiskinan dan keterbatasan. Permukiman kumuh di Benin mencerminkan tantangan besar yang masih harus diatasi oleh pemerintah dan masyarakat internasional. Namun, di balik semua itu, tersimpan keteguhan hati dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Di banyak wilayah kumuh, warga harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih. Sumber air pun seringkali tercemar oleh limbah manusia dan sampah, memicu berbagai penyakit. Banyak anak-anak terpaksa minum air yang tidak layak konsumsi. Di sebagian besar permukiman kumuh, toilet umum hampir tidak tersedia. Banyak keluarga menggunakan lubang sederhana atau bahkan buang air sembarangan di semak-semak. Kondisi ini memperparah penyebaran penyakit seperti kolera dan diare, terutama di musim hujan. Kemiskinan memaksa banyak anak meninggalkan bangku sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Mereka bekerja sebagai buruh kasar, pengumpul sampah, atau penjual kaki lima. Padahal, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Banyak rumah di kawasan kumuh dibangun dari bahan seadanya, seperti seng bekas dan kayu lapuk. Saat hujan deras, rumah-rumah ini rawan roboh. Angin kencang pun kerap merusak atap dan dinding, memaksa warga untuk tidur di tempat terbuka. Fasilitas kesehatan di wilayah miskin sangat minim. Klinik kecil yang ada sering kekurangan obat-obatan. Banyak warga yang harus berjalan jauh untuk mendapatkan pelayanan medis, dan tak jarang mereka harus membayar mahal untuk pengobatan. Lapangan pekerjaan yang layak sangat terbatas. Banyak warga yang terjebak dalam pekerjaan informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Hal ini membuat banyak keluarga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena layanan kebersihan terbatas, sampah sering dibiarkan menumpuk di jalanan atau sungai. Tumpukan sampah ini menjadi sarang nyamuk dan penyakit, sehingga menambah beban kesehatan bagi warga. Meskipun kenyataan ini pahit, semangat warga Benin tetap luar biasa. Mereka berjuang keras untuk bertahan hidup, membangun komunitas yang lebih baik, dan mendidik anak-anak mereka agar bisa meraih masa depan yang lebih cerah. Berbagai organisasi kemanusiaan terus hadir, berupaya membantu dengan program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan kepedulian global, harapannya kehidupan masyarakat Benin akan perlahan membaik, dan generasi mendatang tak lagi harus hidup di tengah kemiskinan dan keterbatasan yang memprihatinkan ini. Meski diwarnai kemiskinan dan permukiman kumuh, Benin juga memiliki sisi lain yang menarik dan penuh inspirasi. Masyarakatnya kaya akan tradisi, solidaritas, dan kreativitas yang mampu menjadi modal penting untuk mengubah nasib. Di tengah keterbatasan, masyarakat Benin sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan.
Warga di permukiman kumuh sering saling membantu satu sama lain. Mereka berbagi makanan, membantu memperbaiki rumah yang rusak, dan mendukung satu sama lain dalam keadaan sulit. Gotong royong menjadi semacam benteng solidaritas yang kuat. Benin dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Vodun, yang diakui secara resmi sebagai agama di negara ini. Festival Vodo tahunan di Ouidah menjadi salah satu perayaan terbesar yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Ritual, musik tradisional, dan tarian menjadi bagian penting dari identitas mereka. Selain Vodo, masyarakat Benin juga memiliki banyak kesenian lain seperti musik tradisional, kerajinan tangan, dan tekstil yang indah. Banyak keluarga menggantungkan hidup pada keahlian kerajinan ini untuk menambah penghasilan. Di banyak wilayah kumuh, perempuan Benin memainkan peran penting dalam menopang ekonomi keluarga. Mereka bekerja keras di pasar tradisional, menjadi pedagang kecil, atau membantu di sektor pertanian. Meskipun menghadapi diskriminasi gender dan keterbatasan akses pendidikan, semangat mereka untuk memperbaiki kehidupan keluarga sangat menginspirasi. Anak-anak di Benin memiliki semangat belajar yang tinggi, meskipun dengan keterbatasan fasilitas sekolah. Banyak anak rela berjalan jauh hanya untuk bisa belajar. Berbagai program bantuan internasional telah membantu mendirikan sekolah darurat dan memberikan perlengkapan belajar untuk anak-anak ini. Mereka adalah generasi masa depan yang menjadi harapan bagi perubahan Benin. Banyak LSM dan organisasi internasional bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyediakan air bersih, layanan kesehatan dasar, dan program pemberdayaan ekonomi. Perlahan tapi pasti, perubahan kecil mulai terlihat. Beberapa daerah kumuh kini memiliki akses air bersih yang lebih baik, toilet umum yang layak, dan pelatihan kerja bagi kaum muda. Benin memang menghadapi tantangan besar, tetapi kisah masyarakatnya juga penuh dengan semangat, solidaritas, dan kebudayaan yang memikat. Dari kehidupan sosial yang hangat hingga perjuangan perempuan yang tangguh, Benin menunjukkan bahwa di balik kesulitan selalu ada harapan. Dengan dukungan dan perhatian dunia, perlahan-lahan perubahan positif akan terus tumbuh dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kehidupan di Benin memang diwarnai banyak tantangan, mulai dari kemiskinan ekstrim hingga kondisi permukiman kumuh yang sangat memprihatinkan. Namun, di balik itu semua, ada sisi lain yang menggugah, semangat kebersamaan, kehangatan sosial, tradisi yang kaya, dan perjuangan warga untuk terus bertahan hidup dengan penuh harapan. Kisah Benin mengajarkan kita tentang ketabahan dan solidaritas, bagaimana di tengah keterbatasan orang-orang tetap saling mendukung dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Meski jalan menuju perubahan masih panjang, semangat untuk membangun Benin yang lebih layak sudah mulai tumbuh. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi kemanusiaan, pemerintah, dan komunitas internasional, Benin perlahan-lahan menapaki jalan keluar dari bayang-bayang kemiskinan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada peluang untuk berbuat lebih baik dan menebar kebaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan empati kita semua. Salam hangat dan tetap semangat dalam menyebarkan kebaikan.